Sudah sekitar 7 bulan anak-anak sekolah belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19. Karena ketidakpastian kapan sekolah daring ini akan selesai, anak-anak dan juga orang tua bisa mengalami stres karena perubahan dalam cara belajar ini. Menemani anak belajar menjadi kegiatan sehari-hari Dania di masa pandemi. Untungnya, Dania memiliki usaha sendiri sehingga dia bisa mengatur waktu dan baru bekerja setelah pelajaran jarak jauh selesai. Anaknya Fatih Mikail Dani berusia 9 tahun, duduk di bangku kelas 3 di sebuah SD swasta di kota Bandung. Setiap hari Fatih harus mengikuti pelajaran jarak jauh selama 2 jam di depan layar. Untuk duduk diam juga fokus selama itu menjadi tantangan terberat Fatih, karena hal itu membuatnya bosan. Apalagi menurut Dania, Fatih tergolong anak yang kinestetik atau membutuhkan gerak yang banyak. Sebagai solusi, Dania mengizinkan Fatih untuk menggambar sejenak atau bermain tanah liat agar dia tetap dapat duduk dan berada di depan layar. Selain itu, Fatih juga memiliki seorang adik perempuan berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SD. Keduanya perlu dipersiapkan agar dapat dengan baik mengikuti pelajaran sekolah. Karena memang kan dua-duanya kinestetik, perlu bergerak, ya udah akhirnya bangun lebih pagi-paginya bebasin dulu, yang penting udah sarapan, udah mandi, udah pakai seragam tuh. Jadi main dulu lah sekitar 1 jam, setelah itu udah baru mereka bisa lebih fokus juga. Sekolah daring yang dilakukan selama masa pandemi telah mengubah kebiasaan anak-anak dan orang tua, terutama dalam cara belajar. Jika tidak menemukan pola atau strategi belajar yang tepat, bisa menimbulkan stres. Stres itu biasanya muncul ketika keterampilan kita lebih kecil daripada masalah yang kita hadapi. Semakin kita nggak terampil, semakin akan kita stres dan tegang, karena kita nggak tahu cara ngatasinnya kayak gimana. Jadi yang perlu di-upgrade di sini memang skill orang tua, entah dalam mengelola waktu, ataupun dalam mendampingi anak belajar. Yang paling gampang itu memang perbanyak ngobrol dengan orang tua lain. Perbanyak ngobrol dengan sekolah. Apa sih yang harus dilakukan, support kayak apa sih yang bisa sekolah kasih, apa yang perlu saya lakukan sebagai orang tua, itu diobrolin tuh sama sekolah. Ketika butuh teman curhat, cari teman yang memang enak buat diajak curhat, tapi juga bisa ngasih sudut pandang yang mencerahkan dan memberdayakan. Stres tidak hanya bisa dirasakan orang tua, tapi juga anak. Agar anak bisa mengatasi stres, anak memerlukan orang tua sebagai teman bicara. Gitu. Jadi dia ngerasa aman dulu, baru setelah itu ajak untuk nyari strategi, oke kamu nggak bisa, berarti apa yang perlu kita kerjain biar kamu jadi bisa. Oke, kamu kangen sama teman kamu, jadi kita ngapain dong, padahal ketemu itu nggak boleh. Nah, itu tuh next step. Setelah si emosinya sudah berhasil terkeluarkan, karena anak merasa kita adalah lingkungan yang aman untuk dia mengekspresikan semua emosinya, termasuk rasa stresnya tadi. Akibat dari pandemi COVID-19, para pelajar di Indonesia harus mengikuti pelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan. Hingga kini belum ada kepastian kapan anak-anak bisa kembali ke sekolah. Karena itu penting memastikan anak-anak dan orang tua bisa menjalani belajar daring tanpa stres. Wilam Nasution, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat.